Kita lanjutkan, Bang Johnson. Jadi tidak kemudian bisa disebut ini sebagai kejanggalan, sebagai kesalahan dalam sebuah persidangan karena motif pun memang ada tapi tidak harus dibuktikan dalam persidangan. Begitu pula juga dengan direct evidence. Saya mau mengatakan begini, justru Prof. Edi bicara bahwa ini menyangkut keyakinan hakim, persis di situ saya melihat justru di situ kelemahannya. Kalau semuanya terang benderang, saya kira polemik-polemik kayak begini tidak akan muncul. Karena kelemahan-kelemahan itu sudah dari awal terjadi, di mana soal otopsi, kan? Dan tentu banyak juga ahli berpendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Di situ justru kelemahan dari kasus ini menurut saya, ya. Selain juga ada soal-soal yang menyangkut apakah memang sejak awal penanganan kasus ini dilakukan secara benar oleh pihak kepolisian, oleh pihak kedokteran yang melakukan otopsi, atau oleh pihak kejaksaan, siapa yang bisa melakukan kontrol terhadap kualitas dari produk-produk ini sehingga dia bisa menjadi bahan yang sangat kuat untuk diadili di proses persidangan ini. Justru proses persidangan yang berlama-lama dan mengundang kontroversi ini dan ujungnya cuma kita harus menerima sebuah keyakinan hakim, itu justru memperlihatkan kontroversi bahwa kasus ini sebenarnya tidak terang benderang. Tapi kan begitulah hukum. Oke, Prof. Edi ditanggapi dulu. Prof. Edi, kasus ini tidak terang benderang dan kesannya Bang Johnson meragukan keyakinan hakim. Saya kira itu dari perspektif Mas Johnson ya. Tetapi saya sebagai orang yang mengajarkan mata kuliah itu, saya kira bagi saya pribadi kasus itu sangat terang benderang. Karena sekali lagi saya tidak hanya melihat 9 CCTV itu, tapi saya memeriksa berbagai keterangan saksi, kemudian ditambah dengan keterangan ahli. Itu mengapa sampai BAP saya sampai lebih dari 200 halaman. Jadi di situ pun saya katakan tadi bahwa ya ini scientific evidence karena ada eksperimen yang dilakukan untuk mencari tahu kapan kira-kira itu dicampurkan ke dalam ice coffee Vietnam, waktunya. Dan ketika Dr. Imade Gelgel melakukan eksperimen itu, di dalam kurun waktu dari jam 16 sekian sampai 16 sekian, tidak ada satu orang pun yang menguasai minuman itu, kecuali Jessica. Ini, Prof, kami jurnalis juga mencoba merangkai lagi ingatan, karena kami juga diterjunkan di TKP di Grand Indonesia. Tapi kala itu, Prof, yang kami ingat, Jessica menolak untuk olah TKP, Prof. Karena menganggap olah TKP yang sudah diatur oleh pihak kepolisian. Itu yang kami ingat waktu itu. Keraguan-keraguan semacam itu. Itu adalah hak dia sebagai tersangka untuk menolak. Bahkan untuk rekonstruksi pun kalau dia tidak mau, tidak menjadi soal. Kalau gitu atau saya bisa bertanya nggak ke Prof? Silakan, Kalau begitu silakan. Prof, yang terang benderang bahwa sianida itu berasal dari Jessica, bukti apa yang terang benderang yang sudah terungkap di persidangan, Prof? Di dalam jenis pembuktian ada yang dikenal dengan istilah circumstantial evidence yang kita sebut dengan istilah cutting both ways. Jadi ibarat pasal kita pasang lalu kemudian terlihatlah gambaran itu. Bahwa pada waktu sianida itu dimasukkan, waktu siapa yang menguasai. Kemudian ada eksperimen yang dilakukan. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam mendeteksi kebohongan itu kan dia menggunakan 2 metode. Ada yang disebut dengan istilah metode psikofisiologis, itu menggunakan lie detector, dan ada yang menggunakan paralinguistik. Kesaksian si Devi kalau saya tidak salah, manajer Oliver Cafe, begitu Mirna tergeletak dan ketika orang-orang itu datang, tahu apa pertanyaan Jessica? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Itu alam bawah sadar. Orang kan tidak berpikir demikian. Jadi berarti kan ada sesuatu, itu yang di dalam metode paralinguistik dikenal dengan istilah reaksi negatif. Kemudian ketika bertemu dia mengatakan bahwa bukan saya pembunuh Mirna. Itu reaksi negatif. Saya selalu memberi contoh di depan kelas. Kalau kacamata saya ini kemudian saya ketinggalan di kelas. Kemudian besok saya masuk, saya bilang begini, saya kemarin ketinggalan di
kacamata saya ini mahal dan ketinggalan di dalam kelas. Tiba-tiba ada mahasiswa yang berteriak, bukan saya loh yang ngambil, itu berarti dia yang mengambil. Itu namanya reaksi negatif dalam metode paralinguistik alam bawah sadar. Jadi saya mengatakan hal-hal begitu kalau kita mempelajari hukum pembuktian secara holistik, bagi saya itu sangat terang benderang untuk menyatakan bahwa Jessica adalah pelaku. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli Rabu 29 November 2023 angkat bicara soal status hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric yang telah menjadi tersangka KPK. Yasona menyebut soal praduga tak bersalah mundur jabatan dan lapor kejadian. Penegakan hukum itu kan terserah KPK, jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK. Ya, tapi kan saya sampaikan, ya ajas praduga juga. Ini kan prinsip hukum aja, itu aja. Pak, tapi sebaiknya mundur nggak sih Pak kalau untuk? Ya itu kan terserah presiden aja. Tapi Prof. Edi sempat bicara dengan Bapak terkait ini Pak. Hanya melaporkan kejadiannya, itu aja. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wamenkumham Edi Hiaric sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis 9 November 2023 mengatakan, 4 tersangka yang sudah ditetapkan adalah 3 orang penerima dan 1 pemberi gratifikasi. Laporan kasus dilayangkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Pada pertengahan Maret lalu, Edi dilaporkan KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi 7 miliar rupiah. Pemberian uang dari pengusaha itu diduga melalui perantara asisten pribadi Edi Hiaric berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Namun usai penetapan sebagai tersangka, Edi masih melenggang bebas menjadi Wamenkumham. Pekan lalu dirinya sempat hadir di rapat bersama Komisi 3 DPR, namun ada insiden pengusiran. Ia juga sempat menghadiri acara di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo mengenai status tersangka Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric. Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengatakan sudah menandatangani surat pemberitahuan dibelanya penyidikan SPDP terhadap Wamenkumham Edi Hiaric. Surat pemberitahuan mengenai status hukum Edi juga sudah dikirim ke pihak istana. Kemarin saya sudah menandatangani surat, malah 2 hari yang lalu sepertinya itu kita kirimkan ke Presiden, kata Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat tersebut dari KPK. Ari menjelaskan, apabila surat dimaksud sudah diterima Kemensetnek, maka akan disampaikan kepada Presiden. Namun saat ini, Kepala Negara sedang berada di luar negeri menghadiri World Climate Action Summit COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Kemensetnek belum menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Wamenkumham Bapak Edward Omar Syarif Hiaric dari KPK, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Selain surat pemberitahuan, KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Edi Hiaric untuk agenda pemeriksaan pekan depan. KPK juga telah mengajukan agar Edi Hiaric dijaga bepergian ke luar negeri untuk 6 bulan pertama ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Sebelumnya, Komisi Anti Rasuah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham termasuk Edi Hiaric. Penyidik juga telah menggeledah 2 lokasi rumah milik 2 tersangka pihak swasta.